Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Miss semua. Nah, kembali lagi bersama Miss Rifka. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Dan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah tentang pecahan. Nah, siapa anak-anak Miss di sini yang sudah mengenal pecahan? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita saksikan. Nah, pastinya anak-anak Miss di sini sudah pada mengenal yang namanya pecahan kan? Nah, kita mengenal ada berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada juga pecahan desimal. Untuk itu, mari kita pelajari sama-sama. Selain mengenal pecahan dalam bentuk matematika, kita juga mengenal pecahan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, potongan pizza, terus juga potongan kue, atau potongan buah semangka, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pecahan, simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita masuk ke materinya, Miss akan memaparkan garis-garis besar pembahasan kita pada hari ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Dan selanjutnya, kita akan membahas penjumlahan pecahan desimal. Oke, anak-anak Miss, kita masuk ke penjumlahan pecahan biasa. Nah, jadi kita masuk ke pengertian dari pecahan biasa dulu ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, jadi A per B-nya ini merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa saja, Miss? Bilangan bulat ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Contohnya apa, Miss? Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang bilangan bulat negatif, contohnya adalah minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya juga. Dan B tidak sama dengan 0. Maksudnya bagaimana, Miss? A per B, B-nya itu nggak boleh sama dengan 0 ya anak-anak Miss. A-nya boleh bilangan apa saja, boleh 1000, boleh 100, boleh 1, 2, 3, dan B-nya juga begitu. Tapi B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini tidak boleh. Ini bukan pecahan ya. Ini bukan pecahan. Setelah mengetahui pengertian dari pecahan biasa, di pecahan juga ada unsur-unsurnya. Nah, apa saja unsur-unsurnya, Miss? Misal, kita memiliki pecahannya itu A per B, maka A itu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Oke, ini Miss kasih contoh dalam bentuk angka 1 per 3. Nah, 1 ini adalah pembilang dan 3 adalah penyebutnya. Oke anak-anak Miss, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah untuk menjumlahkan pecahan biasa. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah amati pecahan yang akan kita jumlahkan. Apakah penyebutnya sudah sama ataukah belum? Dan jika penyebut dari pecahan tersebut sama, maka kita langsung jumlahkan pembilang pada pecahan tersebut. Oke, kita masuk ke contoh pecahan dengan penyebut sama. Nah, jadi penyebutnya sudah sama ya anak-anak Miss. Setelah penyebutnya ini sama, lalu kita
tinggal jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 1 ditambah 4 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 5, benar sekali. Jangan lupa kita buat pernya. Untuk penyebutnya tetap 7 ya. Nah, ini untuk pecahan dengan penyebut sama. Nah, bagaimana Miss jika penyebut pecahan itu tidak sama? Hal yang harus kita lakukan adalah ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, jadi kalau kita memiliki pecahan, kita lihat penyebutnya dan kita cari KPK dari penyebutnya. Oke, setelah itu pastikan penyebut pecahan tersebut sama. Jikalau sudah sama, kita sesuaikanlah pembilang yang atasnya. Ya, anak-anak Miss, nanti kita akan langsung masuk ke contoh. Setelah pembilangnya sesuai, lalu boleh kita jumlahkan pembilangnya. Oke, di sini ada contoh dari pecahan yang penyebutnya tidak sama. Hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah tentukan KPK dari penyebut-penyebutnya, yaitu 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Setelah kita dapat KPK-nya 6, maka kita sesuaikan pembilangnya. Tadi kita memiliki pecahan 1/3 ditambah 1/2. Maka pecahan tersebut berubah menjadi penyebutnya sama-sama 6. Nah, kalau sudah sama-sama 6, kita sesuaikan. Yang di atasnya ini siapa, yang di atasnya ini juga siapa. Apakah di atasnya tetap 1 di sini juga 1? Tentu saja tidak, anak-anak Miss. Nah, ketika penyebutnya sudah 6, berarti 1/3, 3-nya dikali berapa supaya 6? Ya, 3-nya dikali 2, supaya 6 ya. 3-nya dikali 2 supaya hasilnya 6. Nah, kalau misalnya di bawah dikali 2, berarti di atas juga harus dikali 2. 1 dikali 2. Hal yang sama kita lakukan untuk pecahan 1/2 ini. Karena penyebutnya sudah 6, 2 dikali berapakah yang menghasilkan 6? 3, ya benar, 3. Jika di bawah dikali 3, maka di atas juga harus dikali 3. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak Miss cara menyesuaikan pembilangnya. Nah, kalau pembilangnya sudah sesuai, maka kita langsung operasikan pecahan tersebut ya anak-anak Miss. Miss masih belum mengerti arti sudah sesuai atau belum. Nah, arti sudah sesuai itu jikalau bawahnya kita kalikan, atasnya juga harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, yang ini tadi 1/3 tiba-tiba penyebutnya menjadi 6. Berarti kan ada perkalian di sini. 3 dikali berapa supaya 6? Yaitu 2. Makanya 1 dikali 2 menghasilkan 2 ya anak-anak Miss. Atau ini Miss detailkan, jabarkan secara detail. Nah, untuk yang 3/6-nya juga Miss jabarkan secara detail. Datangnya dari 1/2 dikali 3/3. Pembilang dikali 3, penyebut dikali 3. Sehingga menghasilkan 3/6. Oke, setelah penyebutnya sama dan pembilangnya juga sudah sesuai, maka langsung kita jumlahkan pembilangnya ya nak. Nah, 2 ditambah 3 berapa? 5, iya benar. Dan selanjutnya pernya tetap, penyebutnya tetap 6. Nah, inilah hasilnya. Hasil dari 1/3 ditambah 1/2 adalah 5/6. Selanjutnya, kita masuk ke penjumlahan pecahan campuran. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas pecahan biasa dan bilangan bulat.
Nah, yang mana Miss pecahan biasanya? Inilah dia pecahan biasanya, Nak. Ini pecahan biasanya dan ini bilangan bulat. Nah, kalau di pecahan biasa bentuknya A per B, maka di pecahan campuran bentuknya A, B per C, di mana C-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah untuk menjumlahkan pecahan campuran. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh nih ya, ada 2, 3 per 5. Bagaimana Miss cara mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa? Cara mengubahnya adalah 2 dikali 5 lalu ditambah 3. Ya anak-anak Miss, 2 dikali 5 ditambah 3. Ya, untuk penyebutnya tetap 5. Sudah? Ini 2 dikali 5, 10 ditambah 3 sama dengan 13 per 5. Nah, jadi anak-anak Miss nanti jangan bingung ketika bentuknya di pecahan campuran 2, 3 per 5, di pecahan biasa bentuknya 13 per 5. Nah, mereka ini sama ya, Nak? Makanya di sini tandanya sama dengan. Langkah selanjutnya adalah pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Contoh pecahan campuran ya anak-anak Miss. Nah, kita ubah dulu menjadi ke bentuk pecahan biasa. Ayo sama-sama bareng Miss kita ubah. 1 dikali 3 ditambah 2 per 3 ditambah, nah berapa ini pecahan biasanya Miss? 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5. Berarti 5 per 3 ditambah 4 dikali 3, 12 ditambah 1 menjadi 13. 13 per 3. Nah, karena pecahannya menjadi seperti ini, penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya sama ya, Nak? Kalau sudah sama, langsung jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 13 per 3. 11 per 3. Oke, Miss berikan contoh lain untuk pecahan campurannya ya, Nak. Di sini ada 2, 5 per 7 ditambah 1, 1 per 3. Ayo sama-sama kita ubah. 2 dikali 7 ditambah 5 per 7 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 per 3. Ya, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. 2 dikali 7, 14 ditambah 5, 19 per 7. Ditambah 1 dikali 3, 3 ditambah 1, 4 per 3. Nah, wah Miss ternyata penyebutnya tidak sama. Maka kita tidak boleh langsung menjumlahkan pembilangnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu cari KPK dari 7 dan 3. KPK 7 dan 3. Oh, Miss, KPK 7 dan 3 itu adalah 21. Nah, maka kita buat menjadi seperti ini anak-anak Miss. 21 di sini juga 21 ya. Nah, kalau di sini 21, maka di atas berapa, Nak? 21 itu datangnya dari 7 dikali 3. Maka di atas 19 dikali 3. Nah, sama halnya dengan 21 yang di sebelah sini.
Ini ya, untuk yang ini ya, Nak. Nah, 21-nya datangnya dari mana? Dari 3 dikali 7. Nah, oke, 3 dikali 7 berarti di atas 4 juga harus dikali 7, Miss. Nah, selanjutnya kalau sudah kita samakan pembilangnya, ini kita samakan pembilangnya ya, Nak. Kalau sudah kita samakan pembilangnya, maka langsung kita kalikan saja. 19 dikali 3 itu adalah, ya benar, 57. 57 per 21 ditambah 4 dikali 7 sama dengan 28. Benar, per 21. Sehingga 57 per 21 ditambah 28 per 21, kita langsung jumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama ya. Dan pembilangnya juga sudah kita sesuaikan. Maka 57 ditambah 28 per 21 sama dengan 85 per 21. Nah, 85 per 21 ini ubah ke pecahan campuran. Kita buat seperti ini. 4 itu siapa? 4 itu adalah si 85 dibagi 21 hasilnya 4 tapi sisa 1. Sisa satunya di atas per 21. Oke anak-anak Miss, kita masuk ke bagian ketiga sekaligus bagian terakhir yaitu penjumlahan pecahan desimal. Nah, pecahan desimal merupakan pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Nah, ini nih contohnya ya. Ini 0,1, 0,01. Untuk yang 0,1 itu datangnya dari 1 per 10. Untuk 0,01 itu datangnya dari 1 per 100. Dan untuk yang 0,001 datangnya dari 1 per 1000. Miss berikan contoh di sini ya, Nak. Contohnya 2 per 10. 2 per 10 diubah ke pecahan desimal menjadi 0,2. Nah, bagaimana dengan 19 per 10, Miss? Pecahan desimalnya berapa? Pecahan desimalnya adalah 1,9. Nah, Miss, 0,2 sama 1,9 itu datangnya dari mana, Miss? Nah, dari pembagian ke bawah anak-anak Miss. Kita coba untuk yang 2 per 10 ya. Berarti kan 2 dibagi 10. Ya, 2 dibagi 10 bisa nggak? Oh, wah Miss, sepertinya tidak bisa karena 2 lebih kecil daripada 10. Kalau begitu kita naikkan saja 0 dulu. Lalu 0 ini kita kalikan dengan 10 menjadi 0. Lalu kita kurangi 2 dikurang 0 tetap 2. Kita bagikan lagi. Oh, ternyata hal yang sama sudah kita lakukan. Kita naikkan 0 tadi, Miss. Nah, sekarang bagaimana? Kita naikkan koma, kita turunkan 0 di sini. Sehingga 20 dibagi 10 sama dengan 2. Dan 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, seperti inilah datangnya. Mengapa 2 per 10 sama dengan 0,2. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Jadi dia tanda komanya itu diluruskan, Nak. Caranya gimana, Miss? Jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Seperti ini. Jadinya 0,37, yang 5-nya ini 0,5-nya taruh dulu komanya di tengah, di sebelah koma ada 0, di sebelah koma ada 5. Nah, jadi komanya sejajar dan 3-nya sejajar dengan 5, 0-nya juga sejajar ya, Nak.
Lalu kita jumlahkan. Nah, kita menjumlahkannya dari yang paling akhir dulu, itu 7. Nah, 7 ditambah, di sini tidak ada, berarti 0 ya. 7 ditambah 0 tetap 7. Lalu 3 ditambah 5 yaitu 8. Komanya tetap kita tuliskan, 0 ditambah 0 tetap 0. Oke, contoh satu lagi. Kita tempatkan juga seperti penjumlahan ke bawah, seperti yang di atas ya. 0,15 dan ini tetap 0 komanya tetap di sini 0, berarti 6-nya di bawah 1 dan 4-nya di bawah 5, 2-nya di sini tetap ya. Walaupun di sini tidak ada, ini kita anggap 0 ya, Nak. Kita jumlahkan. 0 ditambah 2 tetap 2, 5 ditambah 4 9, 1 ditambah 6 7, komanya juga tetap 0 ditambah 0 tetap 0. Maka hasilnya adalah 0,792. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi anak-anak nih semua. Jangan lupa diulang-ulang pembelajarannya di rumah sehingga anak-anak Miss lebih terlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.